Di bulan Ramadan, Masjid Istiqlal menyiapkan sampai 7.000 box takjil untuk dibagikan gratis kepada warga yang datang. Dengan berbagai menu berbahan dasar ayam, telur, dan daging, lengkap dengan sayur dan buah. Lalu, bagaimana caranya ikut berburu takjil gratis di Istiqlal? Dari donasi yang masuk, dari partisipasi masyarakat, semua pihak kita bisa menyiapkan 2 kali lipatnya sampai 5.000. Salah satu hal yang unik tinggal di kota Jakarta selama bulan Ramadan adalah ikut berbuka puasa alias bukber gratis. Dan Masjid Istiqlal Jakarta adalah menjadi salah satu tempat yang menyediakan atau menggelar buka bersama secara gratis untuk umum. Dan setelah ini saya akan ikut untuk masuk sekaligus melihat antusias jamaah dan melihat menu apa yang akan disajikan. Tak mau ketinggalan, saya pun sudah berada di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta jauh sebelum waktu berbuka tiba. Para jamaah sudah mulai memadati masjid terbesar di Asia Tenggara yang megah di pusat kota Jakarta. Selain untuk beribadah dan wisata religi, Masjid Istiqlal juga menjadi tempat incaran warga untuk mendapat takjil gratis. Saya berdiri di Masjid Istiqlal tuh temannya kayak ngeliatnya lebih adem, terus melihat orang-orang bersama rame-rame gitu. Nah, karena kan aku merantau ya Kak, jadi aku pengen ngerasain vibes-nya buka bersama tanpa orang tua itu gimana ya biar dapat vibes-nya bersama keluarga. Nah, itu yang aku dapetin di Masjid Istiqlal ini. Beda cerita dengan Ibu Lian, perempuan 50 tahun asal Kemayoran ini sudah mengikuti buka bersama di Istiqlal sekitar 10 tahun bersama keluarga besarnya. Sejak pukul 3 sore, ia bersiap menuju Masjid Istiqlal dari daerah Kemayoran, tempatnya bekerja. Bersama adik, sepupu, dan anak-anaknya, ia membutuhkan waktu sekitar 1 jam berjalan kaki untuk tiba di pelataran masjid. Ibu kalau ke sini itu udah lama nggak Bu ikut bukber ini, buka puasa Udah bersama? lama saya ikut bukbernya di sini waktu anak saya kelas 3 SD sampai kelas 2 SMP. Di tahun berapa tuh? 2018 deh, 17 gitu deh. Udah lama. Ya sembari nungguin ini buka puasa lah jalan kaki. Lumayan juga sih setengah jam kalau dari rumah sampai ke sini. Kadang ya, kalau seandainya ini kalau hujan ya paling nggak naik bajai, kalau nggak jalan kaki. Kalau hujan doang sih naik bajai pada patungan. Mereka memilih berjalan kaki karena dinilai lebih hemat dibandingkan menumpang transportasi umum. Berjalan kaki menuju Istiqlal demi buka bersama di Masjid Kebanggaan Indonesia sudah menjadi tradisi keluarganya secara turun-temurun. Takjil hingga makanan berat yang disediakan gratis oleh pengurus Masjid Istiqlal terasa sangat meringankan kehidupannya. Bisa membuatnya menghemat pengeluaran untuk makan malam. Bahkan tak jarang mereka bisa membawa pulang makanan yang dibagikan untuk dikonsumsi ketika sahur nanti. Apalagi syaratnya cuma harus berpakaian rapi dan mengantri dengan tertib saja. Kita di luar lebih boros ya gitu. Apalagi kan sekarang apa-apa mahal. Jadi menghemat lah dibanding yang kalau kita misalnya mau pengen buka pakai pengeluaran kita gitu. Hal sama dirasakan Desi, adik Lian yang juga sudah bertahun-tahun ikut berburu takjil di Masjid Istiqlal. Satu rumah sih, tinggal satu rumah, terus tapi kalau kita mau berangkat janjian dulu gitu, jam berapa gitu, jam 3 jalan kaki gitu ke sini, santai aja gitu, lebih hemat juga sih kalau di sini kan, kalau buka puasa di sini lebih hemat, terus kagak pulang juga udah kenyang. Selama bulan Ramadan, pengurus masjid menyediakan 5.000 paket box takjil di hari Senin sampai Jumat.
Sementara di hari Sabtu dan Minggu alias weekend, pengurus bahkan bisa menyediakan menu berbuka sampai 7.000 box. Semua makanan diperoleh dari donasi sejumlah instansi dan lembaga. Semuanya dipersiapkan untuk dibagikan kepada siapapun yang datang. Hal ini dilakukan sudah dari tahun ke tahun sebagai program rutin untuk mengistimewakan jamaah Masjid Istiqlal. Jamaah yang datang sejak pukul 4 sore bukan hanya musafir atau yang tengah melakukan perjalanan jauh dan tak sengaja singgah, tapi juga warga kampung sekitar masjid yang sudah mengetahui tradisi yang dimiliki Istiqlal Jakarta tiap kali Ramadan. Tahun lalu kita menyiapkan 2.500. Tahun ini kita alhamdulillah dari donasi yang masuk, dari partisipasi masyarakat, semua pihak kita bisa menyiapkan 2 kali lipatnya sampai 5.000. Nah, kita minta pertama dari panitia, kita menyiapkan kurma dan air mineral. Jadi yang nggak kebagian nasi kita bagikan kurma dan air mineral, sekadar untuk bisa takjil. Makanan yang disediakan memang porsinya terbilang cukup. Tak heran bila banyak jamaah yang sangat bergantung pada pembagian makanan gratis di sini. Ribuan box makanan diolah oleh 11 vendor catering yang bersertifikat halal serta memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau LHS dan pastinya sudah bekerja sama dengan pihak masjid. Tak main-main, kualitas, kebersihan hingga standar gizi pun diperhitungkan sehingga niat ibadah membagikan makanan untuk orang berpuasa dapat terpenuhi dengan layak. Butuh 1 bulan bagi pengurus masjid untuk mempersiapkan vendor yang mumpuni. Jadi porsi setiap box itu kita udah atur. Dari nasinya berapa, ukuran dagingnya bagaimana, telurnya bagaimana, sayurnya harus ada, buahnya harus ada, air mineralnya harus ada. Jadi insya Allah menu yang kita siapkan itu tercukupi dari unsur gizinya dan juga unsur kesehatan kelayakan makanannya. Kami menemui salah satu catering yang bekerja sama sejak 2 tahun terakhir. Mulai dari menu hingga jumlah box setiap harinya sudah ditetapkan oleh pengurus masjid. Proses memasak dimulai sejak pagi hari dan dikerjakan oleh 25 tenaga kerja, dapur hingga pengantaran. Pukul 12 siang, box-box makanan ini sudah harus ada di pelataran masjid, didata dan nantinya dibagikan kepada jamaah. Untuk nasinya 300 gram, kemudian untuk misalnya lauknya ayam itu dipotong 1 ekor itu potong 8, kalau daging itu dipotong 20. Nah, dan ada telurnya 1, jadi setiap hari itu menunya nggak sama, misalnya hari Senin itu ayam, terus hari Selasa daging, hari Rabu telur. Nah, itu berputar 1 minggu, siklus 1 minggu itu. For your info nih Secret Lovers, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah menetapkan Masjid Istiqlal sebagai percontohan masjid masa depan loh. Siapa yang gak bangga coba? Masjid terbesar di Asia Tenggara yang lokasinya berdekatan dengan gereja katedral ini jadi simbol toleransi dan harmoni antar umat beragama dan diteladani dunia. Wih! Uniknya, masjid yang bisa menampung sampai 200.000 jamaah ini menerapkan konsep desain bangunan hijau yang ramah lingkungan. Dengan pencahayaan yang digunakan berupa sistem penghawaan alias air conditioner, pemakaian lampu hemat energi berbasis LED, dan penggunaan panel surya. Tak heran jika Masjid Istiqlal menjadi rumah ibadah pertama di dunia yang mendapat sertifikat Green Building dari International Finance Corporation. Buka puasa bersama ini akan dilakukan hingga akhir Ramadan, bahkan di 10 hari terakhir akan disediakan menu untuk sahur bersama. Jadi bagaimana? Tertarik mencoba sensasi berbuka bersama di Masjid Istiqlal Jakarta?